Imanu Fir'aun. Boleh. Fir'aun tuh punya Beriman. iman. Ternyata Fir'aun beriman. Iya. Bahkan ada istilah begini. La yadkhulun naro illal mu'minun. Tidak akan masuk neraka kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Ucapannya lari dari pertolongan. Tapi sehat 400 tahun. Balik lagi di Alpha Kalestra Media bersama saya anak magang dan tentunya bersama Gus Muhammad Giri Fasya. Ya, Sehat Gus ya? alhamdulillah sehat. Ya, sehat terus. Amang kumaha. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Pangestu. Tapi Gus, sebetulnya kemarin-kemarin sempat sakit Gus. Oh gitu. Karena mengikuti tradisi orang-orang soleh juga. Tradisi orang soleh ya. Orang soleh juga semua pada sakit. Memang tradisi orang soleh harus ada sakit. Maksudnya harus ada tuh ya lazimnya. Ya. Ada sakit untuk mencirikan atau menandakan bahwa kita tuh manusia, kita tuh punya sifat-sifat kemanusiaan lah. Tapi ada nggak nih orang yang nggak pernah sakit Gus? Nggak pernah sakit? Oh itu ada tuh. Kita Siapa punya tuh? sejarah namanya Fir'aun. Ih cakep. Iya. Menarik nih soal Fir'aun yang nggak pernah sakit tanpa kiat sehat dan tanpa tutorial. Tanpa tutorial. Fir'aun itu memang Allah anugerahkan usianya panjang. Dan selain panjang itu juga diberikan kesehatan sepanjang hidupnya. Sepanjang umurnya tuh nggak pernah sakit. Luar biasanya. Dan ini juga sebetulnya diabadikan oleh Allah, maksudnya supaya menjadi pelajaran. Ketika itu kebetulan kan istilah Fir'aun ini mulai dikenalnya di eranya Nabi Musa. Eranya sebelum Nabi Musa seperti Nabi Yusuf, nenek moyang, kakek moyangnya dari Nabi Musa itu nggak kenal namanya Fir'aun tuh. Karena ya itulah, dengan istilah Fir'aun ini kita kenal maksudnya adalah di eranya Nabi Musa. Nah, Fir'aun di era Nabi Musa itu umurnya nyaris 400 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 400 tahun lebih. Dan itu tidak pernah sakit sama sekali. Itu Fir'aun itu. Tanpa tutorial. Sakit 400 tahun. 400 tahun tanpa tutorial. Luar biasa. Itu sebagai pelajaran sebetulnya ya hidup kita ini. Tapi memang menarik sih. Kadang saya juga agak kepikiran dengan frasa Fir'aun ini, apakah emang ada satu orang bernama Fir'aun yang dikatakan tadi nggak pernah sakit, atau Fir'aun ini siapa sih? Apakah satu gelar kehormatan atau gimana tuh Gus? Oh iya, Fir'aun itu tadi yang saya singgung, Fir'aun itu tidak pernah dikenal di eranya Nabi Yusuf sebelum Nabi Musa itu, kakek moyangnya. Dulu itu istilah raja Mesir, kerajaan Mesir itu untuk menyebut nama rajanya ya Al-Malik. Al-Malik saja sebagai raja, simbolnya raja. Kemudian kita kenal ada istilah Fir'aun. Fir'aun sendiri itu bukan nama orang secara khusus. Dia hanya nama gelar yang diberikan kepada sosok raja yang memimpin di era itu. Nah, Fir'aun itu namanya. Jadi bukan secara spesifik itu nama. Nama aslinya sebetulnya ada yang mengatakan banyak sekali perdebatan, banyak sekali khilaf, banyak sekali perbedaan pandangan antara ulama. Sebetulnya Fir'aun itu siapa sih? Nah, Fir'aun itu nama aslinya katanya ada yang menyebutkan namanya Walid. Nah Dewi boleh. Bukan. Walid namanya. Tapi ada yang mengatakan juga sebetulnya namanya Ramses II. Ramses mungkin diambil dari nama daerah itu ada daerah namanya Ramses, atau Ramses itu ya justru mungkin sebuah daerah yang mengambil nama dari sosok. Dari sosok Fir'aun itu. Fir'aun yang tadi. Berarti ada kemungkinan, jadi dua kemungkinan itu. Bisa jadi Fir'aun yang mengambil nama dari daerah karena lahirnya dari situ, atau daerah tersebut yang tabarukan Fir'aun. Ya istilahnya apalah begitu ya. Mengambil nama Fir'aun. Kalau secara etimologi atau secara logo, Fir'aun ini sebetulnya diambil dari bahasa Arab, betul? Betul. Ada ulama yang bicara itu. Itu secara etimologi atau secara logo bahasa artinya apa tuh Gus? Nah itu menarik.
Ulama itu ada yang memisahkan dulu kalimat farra dan auna yang kita biasa sambung nih jadi fir'aun. Nah, farra auna ini kan maknanya jelas dalam bahasa Arab itu. Kita bisa temukan farra artinya melarikan diri. Auna dari sebuah keselamatan, pertolongan atau pertolongan tadi itu. Nah ini kan menarik, berarti Fir'auna ini atau gelar Fir'auna ini jelas sebetulnya gelar yang diberikan kepada sosok raja sebagai bentuk sarkasme. Ya, sebagai bentuk sindiran bahwa orang ini sebetulnya nggak pernah berharap terhadap keselamatan, utamanya keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ulama yang bicara itu. Fir'auna, Fir'aun gitu. Nah itu ya na'udzubillah min dzalik lah kita disebut hal yang demikian. Itu hanya gelar ya. Itu gelar. Berarti Fir'aun ini bukan nama sosok untuk satu orang atau sosok seorang yang bernama Fir'aun. Bukan ya, tapi kebetulan gitu. Itu adalah gelar untuk mensifati seseorang yang kala itu menjauh dari pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan bagaimana tidak. Orang Fir'aun sendiri ngaku-ngaku jadi Tuhan. Nah, ini lebih-lebih dari iblis. Iblis aja sampai takut, sampai takjub gitu kan ya. Luar biasa pengkhianatan. Berarti memang sosok yang toleh. Sosok yang tapi istrinya solehah. Ya betul. Ya kadang-kadang ya Allah memang mempertemukan orang-orang yang demikian itu seharusnya menjadi pelajaran. Tapi bukan berarti pengen istri soleh harus jadi Firaun. Enggak harus. Itu bukan tutor. Bukan. Banyak kok yang lain orang soleh, istrinya solehah. Begitu. Bukan panutan, jangan. Tapi walaupun dari mengutip ini hadis ya kalau nggak salah yang al-kalamu ad-doa. Iya, kalam adalah doa. Ucapan adalah doa. Ucapannya lari dari pertolongan. Tapi sehat 400 tahun. Sehat 400. Nah, itu dah. Ini unik kan? Unik sekali. Kontradiktif ya ini. Luar biasa. Karena Allah memang menginginkan itu. Sebetulnya Nabi Musa sudah protes. Protes ke Allah ini. Ya Allah, ada orang sezolim Firaun. Kenapa usianya dipanjangkan? Kenapa nggak cepet? Gitu kan? Kenapa nggak dituntaskan saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ternyata Allah menginginkan hal yang lain. Di sisi buruknya Fir'aun itu ternyata banyak juga kok kebijakan-kebijakan yang luar biasa, yang sangat istilahnya memberikan kebaikan kepada masyarakatnya, kepada kaumnya kala itu ya. Salah satunya kebaikannya apa? Mau menerima Nabi Musa kan? Ya. Sebagai anak angkatnya. Nanti pun harus dirujuk dulu itu, dibujuk-bujuk maksudnya ya oleh keluarga-keluarga dekatnya itu. Betul. Nah itu alasan sebetulnya salah satu hikmah lah maksudnya ya. Salah satu hikmah mengapa Allah memberikan umur panjang kepada Fir'aun. Dan di sisi lain hikmah itu juga bisa kita dapatkan saat ini. Umur panjang yang tidak berkah itu ada contohnya. Nah makanya kita diajarkan oleh para ulama, mintalah umur panjang yang diberkahi, yang diberikan manfaat, yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu harusnya. Nah itu benar-benar guys. Tapi di sejarahnya ini Firaun ini kan rivalnya Nabi Musa, rival banget. Rival banget. Memang rival lah. Rivalnya Nabi Musa. Iya. Dan di akhir hayatnya itu ada dikisahkan bahwasanya Firaun ini hampir membaca syahadat. Membaca syahadat, cuman dikisahkan mulutnya disumpel sama malaikat Jibril pakai tanah ya. Betul ya itu ada, itu tertulis bahkan di hadis riwayatnya Imam Tirmidzi. Di sana itu diriwayatkan ada kisah di mana malaikat Jibril menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW mengenai kisah demikian. Malaikat Jibril pun menyebutkan alasannya. Kenapa sih beliau sampai dendam sekali dengan Firaun? Izin bahasa kita ya izin. Nah, karena malaikat Jibril tuh sebetulnya juga punya ketidaksudian melihat orang yang terlampau batas, sudah melewati batas kemanusiaannya sampai mengaku-ngaku sebagai Tuhan, kemudian di akhir hayatnya pengen jalur
Jalur enak banget. Enak banget pengen husul Nggak khotimah. bisa. Kalaupun saya ada saat itu, saya sepakat sama Malaikat Jibril. Kalaupun kita taslim malaikat Jibril. kalau kita digolongkan sebagai malaikat, mungkin kita mensupport ya. Support sekali. Karena gendek lah istilahnya, karena marah malaikat Jibril ngelihat kenapa harus dengan bukti yang terakhir itu kemudian ingin beriman, padahal sebelumnya banyak sekali bukti-bukti yang didatangkan oleh Nabi Musa dan saudaranya ketika itu Nabi Harun di hadapan langsung mata kepala Fir'aun sendiri yang melihatnya, tidak melalui jalur apa katanya, tapi lihat langsung, tapi tetap tidak beriman. Giliran yang terakhir ketika mau mati, jelas-jelas akan mati ditutup lautan, baru pengen syahadat, baru pengen bersaksi. Wah ini kan gimana nggak kesel malaikat Jibril kan ya. Sangat logik lah itu. Naluri malaikat Jibril itu wajar banget. Sangat diwajarkan. Dan tapi emang Dikdaya kan ya, sosok yang Dikdaya yang gokil lah. Luar biasa. Punya banyak apa namanya, ya punya banyak anak buah, anak buahnya, gitu. Kaumnya pun banyak. Dan di Al-Quran sendiri dipastikan bahwa Fir'aun ini masuk neraka. Tempatnya di neraka. Betul sekali. Bahkan di Al-Quran sendiri spesifik menyebutkan Fir'aun ini bahkan menggiring kaum-kaumnya, pasukan-pasukannya masuk ke neraka. Mungkin pengen bikin kerajaan lagi. Kalau itu harus kongsi dulu sama malaikat yang menjaga pintu neraka deh. Apakah direstui? Itu pertanyaannya. Pinggir jurang Siratal Mustaqim. Silakan kalau berani. Berarti memang tempatnya di neraka, dan di neraka itu pasti disiksa dong. Pasti disiksa, betul. Karena memang tempatnya tempat pembalasan untuk orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tempatnya di neraka. Betul sekali. Itu neraka itu memang tempat yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti aturannya. Allah menciptakan manusia dan jin tidak lain hikmahnya adalah untuk beribadah, untuk tunduk pada Allah. Tapi nyatanya Fir'aun tidak melaksanakan itu, tidak mau patuh terhadap perintah itu. Walhasil ya itulah tempatnya di neraka. Sekarang ada Fir'aun versi light. Ya saset lah. Saset. Fir'aun versi saset. Ya betul. Ini ada tempat, tapi ada pikiran menarik dari seorang ulama, yaitu sosok yang fenomenal, tapi juga memberikan istilah kontroversial, istilahnya kontroversial lah sekali. Beliau sosok ulama ini bernama Imam Ibnu Arabi. Beliau punya karangan kitab namanya Fususul Hikam, membahas tentang bagaimana Fir'aun, lebih spesifiknya adalah membahas bagaimana neraka itu. Neraka itu digambarkan oleh beliau bahkan adalah sebuah kalau kita mau main liberal itu tidak lagi menjadi tempat, tapi melainkan menjadi sebuah kesadaran seorang manusia. Manusia itu diidentikan, dibahasakan di sana itu akan merasakan kenikmatan lama-lama itu di neraka. Jadi terbiasa. Mungkin kan itu dia. Beliau menciptakan imajinasi bahwa orang yang masuk neraka itu tidak melulu akan merasakan rasa sakit terus. Lama kelamaan kita akan kebas ya. Baal. Istilahnya. Akan lama kelamaan kemudian tidak merasakan rasa sakit. Nah itu karena kesadarannya mulai teruji, mulai terlihat, nampak, dan lagi digambarkan di sana sebetulnya yang menciptakan atau terasanya rasa sakit di neraka itu sebetulnya bukan pure karena siksaan itu, tapi ketika Allah sudah berpaling untuk tidak melihat lagi neraka. Ya kita bisa analogikan sebetulnya, analoginya kan seperti orang-orang yang ada di dunia misalnya. Orang yang ada di dunia ini kalau misalnya lagi sakit kritis atau sakit koma, mohon maaf ya, dalam kondisi yang begitu parah, kalau kita bakar kira-kira orang yang koma, apakah dia akan merintih kesakitan? Enggak, karena dia enggak sadar. Betul ya? Enggak ada kesadaran. Enggak ada kesadarannya. Kesadarannya itu ketika orang-orang di neraka adalah kesadarannya pure ingin dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, saat dia masih melihat rahmat Allah itu, saat masih berharap terhadap rahmat Allah itu, maka kondisi siksaan apapun yang diberikan malaikat-malaikat yang ditugaskan itu, ya satpam otoriter, penderot, pencamuk, nah segala macam. Orang malaikat-malaikat yang mencambuk itu tidak akan terasa karena kesadarannya masih melihat tentang harapan terhadap rahmat Allah. Pengharapan terhadap rahmat Allah aja, pengharapan terhadap rahmat Allah itu udah bisa bikin kebas terhadap siksaan neraka. Apalagi kita yang mudah-mudahan selalu diberikan rahmat. Ya, mudah-mudahan Allah langsung hindari kita dari azab neraka ini. Nah, ya Allah ya Rabbal. Makanya ketika itu Imam Ibnu Arabi ketika menggambarkan Allah sudah berpaling tidak melihat lagi penduduk neraka, maka orang-orang ahli neraka baru merasakan ternyata ya Allah perih sekali ini. Nah, itulah gambaran yang diberikan lah kurang lebih oleh Imam Ibnu Arabi itu. Jadi luar biasa kan? Keperihan siksa di neraka itu tidak seberapa perih ketika dibandingkan dengan berpalingnya Allah Subhanahu wa taala. Berpalingnya Allah untuk menolong, memberikan rahmat. Nah, itu baru tuh terasa. Makanya unik sekali. Ini pembahasan-pembahasan yang memang mungkin kontroversial. Tapi dari sisi lain kita mampu melihat bahwa ternyata sebegitu pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mampu mengambil ibrah pelajarannya kan. Tetap kita dapatkan pelajarannya. Meskipun ya lagi-lagi saya harus bilang Imam Ibnu Arabi kontroversial. Pemikiran unik-unik. Makanya banyak sekali kitab-kitab yang khusus itu membantah banyak sekali tentang imajinasi atau pikiran-pikirannya Imam Ibnu Arabi. Salah satunya di dalam kitab itu sebetulnya Imam Ibnu Arabi itu membahas tentang keimanan Fir'aun. Imanu Fir'aun. Fir'aun tuh punya iman. Fir'aun beriman. Iya. Bahkan ada istilah begini. La yadkhulun naro illal mu'minun. Tidak akan masuk neraka kecuali orang-orang yang beriman. Ini gimana? Gimana? Masa orang yang beriman masuk neraka? Maka tentu kita harus bawa ini kepada konsepnya. Konsepnya itu membicarakan bahwa orang yang di neraka sudah pasti beriman. Mau bagaimana tidak beriman, orang Allah langsung lihat. Nah, kan begitu. Makanya ini harus dibawanya cara itu. Deg-degan ya? Jangan langsung diartikan secara tekstual. Jangan tekstual. Nanti semua orang beriman masuk neraka. Jadi takut beriman nih. Jangan sampai lah. Berarti kalau dirasionalkan, neraka ini tidak bisa juga dikatakan sebuah tempat, hanya tempat saja. Boleh jadi bukan tempat, bukan ruang, karena dia juga kan tidak terikat oleh waktu. Maksudnya begini, kalau kita melihat dunia sebagai tempat, kemudian kita sedang liberal lah ya. Ini kita mengadopsi pikirannya Imam Ibnu Arabi sebentar. Boleh. Ketika kita melihat dunia sebagai ruang, sebagai tempat, maka kita akan melihat bagaimana waktu itu berada atau ada. Waktu ada adalah ketika kita melihat matahari berputar atau bumi yang mengelilingi matahari, kita melihat itu. Ada pergantian matahari kemudian tenggelam, terbit lagi, tenggelam, terbit lagi. Terjadilah sebuah waktu. Adanya sebuah waktu. Gerak semu harian tahunan matahari ya. Nah, itu kan ada rotasi. Atau revolusi atau apalah bahasa itu. Berputar rotasi itu berputarnya bumi pada porosnya. Saya masih ingat pelajaran SD. Gitu. Nah, itulah pokoknya ya. Ada perputaran itu. Maka terjadilah sebuah waktu. Sementara apa tolak ukur kita ketika di neraka? Untuk mengatakan adanya waktu. Nah, untuk mengatakan adanya waktu aja bingung, matahari juga nggak ada. Nah, untuk mengatakan itu adalah tempat juga ternyata ada pikiran Imam Ibnu Arabi itu adalah sebuah imajinasi siksaan. Kesadaran saja. Iya. Tapi gimana? Apakah ini bertolak belakang dengan banyak ayat-ayat? Ada beberapa, banyak, lebih dari 3 banyak. Banyak jamak. Yang mengatakan bahwa khalidina fiha abada. Masuk neraka tuh abadi. Masuk neraka. Masuk itu berarti kaitannya dengan tempat. Iya. Abada.
Ya. dengan waktu. Ya. Gimana nih Gus? Kalau kita coba harmonikan. Coba kita pakai penafsiran para ulama yang normal dulu, bahwa itu memang sebuah tempat. Kemudian untuk mendeskripsikan waktunya, maka Allah memberikan deskripsi waktu abadi. Maksudnya abadi tentu adalah waktu yang tidak pernah terhitung jangkanya selama apa. Tentu abadinya ini juga kita harus bedakan dengan abadinya Allah. Ya, kalau abadi Allah itu memang tidak bermula dan tidak berakhir. Qadim itu Gus. Qadim. Nah, kalau neraka itu ada permulaannya dulu. Dari ketiadaan menjadi ada, dan Allah berikan sifat abadi. Allah pinjamkan sifat abadi. Maka sifat abadinya jelas berbeda ya dengan Allah abadi tanpa permulaan. Tapi neraka abadi ada permulaannya. Dari ketiadaan menjadi ada. Nah, posisi ini kalau kita mengikuti genre ulama yang normal, maka kita akan melihat neraka sebagai wadah, sebagai tempat yang diberikan waktu di sana. Kalau melihat Imam Ibnu Arabi, jelas tidak menjadi tidak. Tadi logikanya tidak ada matahari, gitu kan ya. Waktu itu penghitungan antara bulan dan matahari. Nah itu kan ada itu. Nah sementara untuk mengikuti gaya berpikirnya Imam Ibnu Arabi bahwa neraka itu bukan sebuah tempat, maka kita akan melihat Imam Ibnu Arabi itu lebih ke arah cara berpikir. Maksudnya siksaan yang paling membuat kita itu sakit adalah pikiran dan mental. Saat kita hilang harapan pada Allah, itulah the real sebuah kesakitan. Siksaan. Siksaan. Itu. Berarti emang mengerikan ketika ada kata abadan di situ. Itu bisa lebih mengerikan lagi. Mengerikan lagi. Udah disiksa walaupun kebas nih udah kebas. Tapi selamanya lama-lama kan bete juga. Kesel juga orang. Iya ya, kalau bete ngapain ya? Kan disiksa ini sebuah kepastian bukan buat mengisi waktu luang kan Bos? Bukan dong. Disiksa enak nih. Mungkin kan? Mungkin. Siksaan itu pasti menderita. Pasti Allah ciptakan penderitaan dari siksaan itu. Bahkan kan kalau kita mengikuti tafsir-tafsir ulama tentang ayat-ayat siksaan-siksaan itu ya, tentang neraka, tentang siksaannya, tentang azabnya, Allah itu akan menciptakan atau memperbarui kulit ahli neraka yang sudah terbakar agar ahli neraka itu merasakan siksanya lagi. Jadi itu bisa kita normalkan sebagai tempat siksa. Gitu. Luar biasanya ya. Jadi ketika hendak mengambil pendapat atau mengambil putusan atau pendapat dari ulama kebanyakan yang mengatakan bahwa neraka itu sebuah tempat, itu nggak apa-apa, itu tetap rasional, logis. Dan mau bilang atau mau mengambil faham yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Arabi tadi, itu juga nggak apa-apa. Karena sebetulnya ini nggak menyangkut terhadap akidah kan? Akidah, iya betul. Kalau kita mau bicara akidah itu harusnya begini, kita harus percaya dan yakin bahwa neraka itu sudah disiapkan dan ada. Cukup. Tentang bagaimana spesifiknya, detailnya, kita tidak diwajibkan untuk itu. Tidak diwajibkan untuk mengimani itu. Jadi itu akidah itu ya sudah dibatasi dengan hal-hal yang lumrah saja lah. Jadi cukup di situ aja, cukup sampai bahwa percaya atau kita mengimani bahwa neraka itu ada dan mensiksa ada. Ya cukup. Adapun untuk lebih tafsil atau lebih rincinya yang rinci itu kita tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan untuk mengimaninya, betul sekali. Luar biasa ini ternyata daging semua. Daging semua. Kalau ada kulitnya tapi dibakar. Iya benar ya. Kayaknya kopinya habis, Gus. Oh, ini yang habis nih. Ini juga udah dikit lagi. Udah dikit. Kebetulan rokoknya yang habis. Oh iya. Kebetulan rokoknya yang habis. Okay, jadi kayaknya karena rokoknya habis, sampai di sini dulu nih obrolan kita ditahan-tahan dulu nih Gus. Langsung semuanya biar nunggu-nunggu nih. Wah, Gus Giri mau ngomongin apa lagi? Oke, siap. Oke, iya. Selalu menarik buat dibahas, buat ditunggu, maksudnya buat ditunggu. Iya, betul. Pokoknya pantengin terus Alpha Kalestra Media. Kayaknya sampai di sini
garis besar yang bisa diambil bahwa Firaun adalah sebuah gelar dan neraka adalah tempatnya, sebuah tempat yang isinya orang-orang kayak Firaun. Kayak Firaun. Kok nunjuknya ke saya? Ke kamera. Kayak Firaun. Firaun saset. Baik, mungkin itu sedikit banyaknya semoga ada yang bisa diambil, ada sedikit atau banyaknya literasi yang dikeluarkan oleh Gus Giri, semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Kalau ada kesalahan atau kurang nyaman atau kurang puas atau ada pertanyaan, kalau pertanyaan bisa tinggalin di kolom komentar, Gus ya. Betul. Bisa ditinggalin di kolom komentar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq, ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.